Waktu itu, di siang hari yang sangat panas, Safa dan teman-temannya telah selesai mengikuti lomba drum band. Kini, mereka sedang menunggu pengumuman kejuaraan di ajang lomba drum band tersebut. "Kapan sih ini diumumin?" ucap Kaifa kesal karena dia tidak segera diumumkan siapa pemenang lomba drum band ini. "Sabar sedikit, kenapa? Orang masih ada peserta yang belum selesai lomba," ucap Safa. Timbang di sini jadi manusia bakar, ayo kita cari jajan keluar," ucap Zara. "Ayo Zah, sama aku. Daripada di sini kita jadi manusia bakar," ucap Safa. Safa dan Zara pun pergi berdua mengelilingi sekitar lapangan perlombaan. Di sana terdapat banyak penjual makanan yang beraneka ragam jenisnya, mulai dari es teh, takoyaki, bakso, dan lain-lain. "Ayo beli es teh," ajak Zara. Mereka berdua pun berjalan menuju pedagang es teh, dan Zara memesan es teh. "Bu, beli 2 ya es tehnya," ucap Zara dengan sangat gembira. "Maaf mbak, tapi banyak antriannya. Kita masih harus bikin 50 cup es lagi," ucap ibu pedagang. "Banyak sekali bu, memangnya pesanan milik siapa?" tanya Safa. "Punya saya," jawab seorang gadis secara tiba-tiba. "Oh alah, ternyata kamu, Manda," tanya Safa. Manda adalah teman Safa sejak dari SD. Mereka dipondokkan di pondok yang berbeda. "Hai Safa," tanya Manda. "Iya, ini aku. Buat apa kamu beli es teh sebanyak itu?" tanya Safa. "Itu, pondok aku ngadain berbagai program berbagi kepada orang yang membutuhkan. Terus dibagi kelompok. Aku kebagian kelompok konsumsi," ucap Manda. "Wah, ide bagus dari pondokmu itu." Saat Manda dan Safa sedang asik berbincang, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Tia memanggil Zara dan Safa. Lalu Safa dan Zara segera bergegas menuju ke arah Tia dan meninggalkan Manda sendirian di tempat pedagang es. "Manda, bentar ya," ucap Safa, lalu dia segera meninggalkan Zara, langsung berlari menuju ke arah Tia. "Ayo, kita disuruh pulang, pengumumannya masih bisa nanti, soalnya masih ada 6 peserta yang belum selesai lomba," ucap Dila dan Tia. "Naik apa emang?" tanya Zara. "Udah dipesenin mobil sama Bu Retno. Kita tunggu di depan tempat kamu beli es," ucap Tia. Mereka berempat pun kembali ke tempat di mana Safa dan Zara membeli es teh. Sambil menunggu mobil jemputan datang, pandangan Tia terarah kepada 2 orang yang sedang membagikan makanan di seberang jalan. Karena Tia penasaran, ia pun pergi menghampiri 2 orang gadis yang membagikan makanan itu. Tia pergi tanpa sepengetahuan teman-temannya yang lain. Ternyata masih ada orang yang mau berbagi sama orang lain, gumam Tia. "Permisi mbak, boleh saya bantu bagiin?" tanya Tia kepada gadis itu. "Gak usah mbak, gak usah repot-repot, biar saya saja," ucap gadis itu. "Boleh kenalan? Kenalin, nama aku Tia," ucap Tia secara tiba-tiba dan dia mengulurkan tangannya. "Aku Manda," seru gadis itu yang ternyata bernama Manda. "Kenal Safa yang mondok di Al-Madinah?" tanya Tia. "Iya kenal, kenapa?" "Kamu temannya Safa?" tanya Manda kembali. "Kebetulan iya," seru Tia. "Ya sudah, sini aku bantuin," ucap Tia yang disetujui oleh Manda. Lalu Tia dan Manda membagikan nasi kotak secara bersama-sama. Di sisi lain, tepatnya di seberang jalan, Safa dan teman-temannya panik mencari keberadaan Tia. Karena sudah cukup lama Tia pergi dan kini mobil jemputan telah tiba. Zara, Safa, dan Dila berpencar untuk mencari Tia. Tak butuh waktu yang lama, Zara menemukan Tia di seberang jalan. Lalu Zara menyalakan ponsel dan menghubungi teman-temannya bahwa Tia berada di seberang jalan dari tempat mereka menuju mobil jemputan. "Dicariin ternyata di sini," ucap Zara. Manda, kamu kok bisa bareng sama Tia?" tanya Safa. Iya, kita barusan ketemu terus kenalan," ucap Manda dengan melebarkan senyumnya. "Duluan ya Manda, mobil jemputan kita udah datang, jadi kita harus pergi," ucap Safa, lalu dia langsung meninggalkan Manda. Mereka berempat pun pulang bersama ke MTS dan meninggalkan Manda sendirian. Tak butuh waktu yang lama, kini mereka sudah sampai di MTS. Kaifa segera kembali ke rumahnya, sementara Zara, Tia, dan Dila bergegas menuju pondok dan membersihkan diri, dan mereka segera beristirahat. 2 bulan berlalu, waktu berputar begitu cepat. Di pagi hari, suasana di Pondok Pesantren Putri Al-Madinah terlihat sangat sibuk karena semua santriwati sedang bersiap untuk berangkat sekolah. Sama halnya dengan Safa dan teman-temannya, mereka sedang bersiap untuk berangkat sekolah. "Hei kalian, gak lihat pulpenku yang biru?" tanya Safa. "Terakhir kamu bawa kemana emang?" tanya Zara.
Gak tahu, aku lupa, balas Safa. Saat mereka sedang membicarakan pulpen milik Safa, tiba-tiba terdengar suara bel dari kamar pengurus. Bel yang memberikan perintah bahwa seluruh santri harus berkumpul ke musola untuk melakukan diskusi bersama. Safa dan teman-temannya langsung bergegas ke musola. Ternyata di musola sudah terdapat jajaran pengurus yang menggunakan kerudung khusus pengurus. Hari ini, pondok memiliki program acara. Program acara tersebut adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, kita bersedekah di panti asuhan. Jadi, setelah berkumpul, dari sini kita akan masuk ke kamar masing-masing dan kalian harus mencari barang. Barang boleh baju, buku, kerudung, dan lain-lain. Intinya adalah barang yang sudah tidak kalian gunakan, tapi masih layak digunakan oleh orang lain. Ucap Mbak Adel selaku pengurus. Mbak, kalau boleh tahu acaranya kapan? Tanya Safa. Nanti jam 2 kita akan berangkat ke panti asuhan. Jadi, kalian harus segera menyiapkan barang. Dan minimal barang yang kalian beri berjumlah 3 barang. Sampai di sini mengerti? Tanya Mbak Adel. Mengerti, Mbak, ucap seluruh santriwati dengan suara yang lantang. Kini, para santriwati telah memasuki kamar masing-masing. Keadaan di kamar Safa sangat ramai karena teman-teman Safa sibuk mencari barang yang akan mereka sumbangkan. Nah ini, ucap Tia secara tiba-tiba. Apaan Tia? Tanya Safa. Kerudungku yang warna coksu, ketemu. Coksu atau bisa disebut dengan coklat susu. Ucap Tia dengan sangat senang. Kalau kalian mau sumbangin apa? Tanya Tia. Aku mau sumbangin pensil warna, krayon, dan stabilo, ucap Zara. Kalau aku, pulpen, pensil, dan penghapus, ucap Bila. Kalau aku, boneka, pulpen, baju, dan buku cerita, ucap Safa. Bagus, kita sudah selesai, ucap Tia bergembira. Jam menunjukkan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kini, rombongan dari santriwati Pondok Pesantren Al-Madinah telah berada di panti asuhan Kasih Ibu. Mereka diberikan waktu 2 jam untuk mencari seorang anak yang dapat menjaga barang milik mereka sendiri. Safa sedang mencari anak kecil yang menurutnya bisa menjaga barang miliknya dengan benar. Lalu, pandangan Safa tertuju pada seorang anak laki-laki yang sedang berumur 6 tahun. Anak laki-laki itu sedang duduk di ayunan sendirian. Tanpa menunggu waktu yang lama, Safa pun segera menghampiri anak itu. Hai adek, namanya siapa? Tanya Safa dengan melebarkan senyumnya. Dava, ucap anak itu dengan singkat. Dava kenapa sendirian? Tanya Safa. Dava nggak punya teman, ucap Dava. Hari sudah mulai sore. Waktu untuk mengunjung panti asuhan telah habis. Safa segera memberikan boneka dan barang-barangnya kepada Dava dan dia segera bergegas menuju rombongannya supaya tidak tertinggal mobil. Inti dari cerita ini adalah kita harus saling tolong-menolong kepada orang lain. Salah satunya adalah berbagi. Apabila kalian merasa kurang terhadap apa yang kalian miliki, kalian harus sadar bahwa masih ada orang lain yang lebih membutuhkan. Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, kebaikan itu sangat berharga bagi orang lain walaupun tidak terlihat nilainya.